could drive along an ocean reflecting the sun, or make a bed of green atop a wide open scene. Under a canvas of blue, I would draw ever nearer to you, to feel the dew on your skin. That is how it would begin. For summer is for falling in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku, Alfia's Mom. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dan aku juga bekerja sebagai seorang guru. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channel aku, salam kenal ya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini aku mau sharing nih gimana caranya biar kita bisa punya hari yang produktif dan juga kita bisa memiliki rutinitas untuk beres-beres dan bersih-bersih rumah. Di awal video tadi aku lagi beres-beres sebelum aku pergi kerja ya teman-teman. Nah, aku biasakan sebelum pergi kerja itu aku bereskan dulu peralatan masak atau dapur setelah tadi menyiapkan sarapan. Jadi sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu yang bekerja, aku tuh punya banyak tugas yang harus aku kerjain sehari-hari tentunya. Kayak ngurus rumah, masak, ngurus anak-anak, ngurus kerjaan dan lain-lain. Tapi aku selalu cari cara untuk bikin hari aku tuh jadi lebih produktif dengan cara yang beda-beda. Pertama-tama aku selalu bikin to-do list buat tugas-tugas aku di hari itu. Aku tulis semua tugas yang harus aku selesaikan dan aku berusaha untuk ngerjain semuanya. Aku juga coba ngerjain tugas yang paling penting dulu atau paling susah duluan. Selain itu, aku juga coba buat schedule yang benar-benar jadi. Aku bagi-bagi waktu buat kerjaan rumah dan juga kerjaan kantor, juga tak lupa untuk ngurusin keluarga tentunya. Dan waktu buat aku sendiri. Jadi aku jadi lebih terorganisir dan enggak kecapean gitu. Kalau lagi kerjain tugas rumah, aku selalu coba manfaatin waktu senggang. Misalnya kalau lagi nunggu cucian di mesin cuci, aku juga bisa ngerjain tugas-tugas lain yang gak terlalu butuh konsentrasi penuh, kayak nyapu atau ngepel lantai. Aku juga ajak anak-anak buat bantuin tugas-tugas rumah, jadi dibuat jadwalnya kayak gitu. Misalkan kakak bagian bersihin apa, terus si ade bagian apa gitu. Jadi biar mereka itu punya tanggung jawab dan bisa bantu. Mereka juga bisa ngembangin skill yang bakal berguna tentunya di masa depan nanti. By the way, teman-teman lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Boleh share ya di kolom komentar. Nah, jadi aku tuh hari ini masak sarapannya yang simpel aja. Tadi aku bikin sayur sop, kemudian aku juga masak orek tempe. Jadi ya memang orek tempe ini salah satu makanan favorit kita ya, favorit keluarga. Yang simpel tapi enak kayak gini. Kalau mom semua masak apa nih biasanya kalau untuk sarapan? Jadi hari ini tuh aku punya schedule yang lumayan padat ya teman-teman. Dari mulai aku bikin sarapan pagi-pagi, kemudian lanjut bereskan dapur dan rumah. Nanti sepulang aku kerja juga aku akan pergi keluar kota kayak gitu. Jadi aku mau packing-packing dulu. Nah, setelah beres-beres dapur, mencuci semua peralatan masak ya, yang tadi bekas sarapan, aku lanjut aja untuk pergi kerja dulu.
sudah sampai nih ke tempat aku ngajar. Jadi ini tuh sekolah tempat aku ngajar sebagai guru, dan ini juga sekolah tempat aku dulu sekolah nih teman-teman. Jadi aku tuh alumni dari SMA ini. Seperti teman-teman bisa lihat ya, jadi di sekolah aku ini masih banyak pohon-pohonnya, ada juga taman-tamannya gitu. Dan di sebelah sana juga ada gazebo kecil. Nah di sebelah kanan itu ada yang namanya DPR nih teman-teman. Apa ya DPR? Bukan itu ya, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi di sini tuh DPR istilahnya buat di bawah pohon rindang gitu. Jadi tempat anak-anak bisa nongkrong, bisa juga dipakai untuk belajar sih. By the way, aku tuh ngajar udah lebih dari 20 tahun kali ya. Dari dulu waktu lulus D3, kemudian aku ngelanjutin S1. Jadi kalau lulus D3 itu dihitung-hitung ya udah 20 tahunan gitu sih aku ngajar. Nah sekarang aku udah nyampe rumah lagi nih teman-teman. Jadi hari ini tuh pulang cepet karena aku mau lanjut nanti malamnya pergi ke Jogja. Masih ada waktu sebelum aku packing, siap-siap untuk pergi keluar kota. Jadi aku mau masak dulu, masak ayam kecap sama tahu bacem gitu. Ini buat bekal orang rumah ya. Jadi sementara aku pergi sudah ada makanan di rumah. Oke, jadi aku lanjut sharing tips-tipsnya ya teman-teman. Jadi untuk selalu produktif, bagaimana sih atau hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama bisa buat daftar tugas atau prioritas. Buatlah tugas atau daftar tugas yang bisa kita selesaikan dan prioritaskan tugas-tugas yang paling penting atau mendesak. Fokus pada tugas-tugas yang memerlukan perhatian penuh terlebih dahulu dan selesaikan tugas-tugas yang lebih mudah di kemudian waktu. Nah, yang kedua, buat jadwal yang teratur. Jadwal yang teratur akan membantu kita untuk tetap terorganisir dan produktif. Oke, kembali ke videonya ya teman-teman. Ini aku lagi cuci ayam. Ini ayamnya paha aja, setengah kilo. Jadi kalau nggak salah ada 6 potong gitu. Nah ini aku cuci bersih, kemudian aku nanti kasih cuka dan juga garam. Fungsi cuka dan garam akan membuat ayam ini tidak bau amis ya teman-teman. Tapi kalau diganti dengan jeruk lemon juga atau jeruk nipis bisa ya untuk menghilangkan bau amisnya. Nah kemudian dibaluri kayak gini ya supaya si bumbunya atau si garamnya itu meresap. Kemudian aku juga menyiapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Bumbu-bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian ada serai. Nah ini akan aku blender semuanya. Untuk rempah aromatiknya aku pakai daun jeruk 3 lembar, juga daun salam 3 lembar. Tapi di sini aku nggak pakai laos ya karena lagi nggak punya laos. Nah kemudian aku blender aja kayak gini supaya si bumbunya halus. Jadi lagi males ya kalau ngulek-ngulek. Sebenarnya sih lebih enak ya kalau diulek teman-teman. Kemudian aku siapin ini air, aku didihkan aja air di panci kayak gini. Kemudian sambil aku nunggu airnya mendidih, aku juga sambil-sambil nih masukin peralatan masak yang sudah kering. Nah nanti kalau airnya udah mendidih, yang aku masukin adalah bumbunya. Jadi di sini aku bumbunya nggak dioseng dulu ya teman-teman. Jadi langsung bumbu mentah gitu dimasukkan, kemudian juga dengan bumbu aromatiknya. Setelah itu baru nanti aku masukin ayam-ayamnya. Nah yang selanjutnya adalah hindari gangguan. Maksudnya apa nih teman-teman? Jadi hindari gangguan bisa dari media sosial, bisa televisi, atau dari handphone ketika kita sedang bekerja. Matikan notifikasi yang tidak perlu ya teman-teman, dan jangan biarkan gangguan tersebut mengganggu fokus kita. Yang selanjutnya adalah manfaatkan waktu luang tentunya. Manfaatkan waktu luang kita untuk mengerjakan tugas-tugas kecil atau hal-hal yang bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Misalnya membaca buku, mengirim email, selama waktu istirahat di kantor atau saat menunggu di tempat parkir misalkan. Yang selanjutnya adalah tetap positif. Tetap positif dan jangan biarkan kegagalan atau rintangan menghentikan produktivitas kita ya. Selalu cari solusi untuk masalah yang ada dan jangan takut untuk meminta bantuan dari orang lain jika perlu.
Dan yang terakhir, ambil istirahat yang cukup. Penting untuk mengambil istirahat yang cukup untuk tetap produktif. Nah, sekarang aku bumbuin ya untuk ayam kecapnya. Jadi ayam kecap ini nantinya bisa di air fryer, Mom, atau bisa juga langsung dimakan atau bisa juga digoreng. Jadi kayak bacem ayam gitu loh. Nah, nanti juga si sisa bumbunya aku mau pakai buat bikin bacem tahu. Jadi biar nggak kebuang ya bumbunya, sayang, karena ini pastinya gurih dari ayamnya. Jadi setelah nanti ayamnya mateng, aku masukin tahu biar dimanfaatkan gitu ya bumbunya. Tadi untuk ayamnya sendiri bumbunya itu aku kasih biasa ya, garam, merica, kemudian juga roiko bubuk, roiko ayam ya, Mom. Kemudian aku kasih kecap. Nah, tadi ya ayamnya sudah mateng, kemudian sekarang ini tahunya juga sudah mateng. Jadi lumayan lah ya, satu bumbu untuk 2 menu kayak gini. Jadi kalau untuk nyetok makanan gitu, aku pilih yang praktis-praktis aja kayak gini. Biar nanti kalau mau tinggal digoreng atau bisa juga langsung diangetin ya di kompor, nanti dikasih air sedikit gitu. Bisa langsung dimakan juga, tapi emang lebih enak untuk digoreng ya teman-teman. Next aku lanjut bersihkan dulu dengan nyapu-nyapu lantai kayak gini, karena supaya nyaman aja ya ninggalin nanti rumah itu dalam keadaan bersih ya, Mom, sebelum nanti aku pergi. Jadi tujuannya aku ke Jogja itu untuk membimbing siswa ya yang melaksanakan pembelajaran di luar sekolah, yaitu ke Jogja. Nantinya aku akan mengunjungi beberapa destinasi di sana sehingga anak-anak juga bisa mencari data ya sebagai bahan nanti untuk mereka belajar membuat artikel. Nah, ini aku langsung packing aja. Aku bawa beberapa baju atasan, juga rok. Kemudian aku juga pastinya bawa daleman ya, Mom. Kemudian gak ketinggalan juga aku bawa skincare. Dan yang gak kalah penting yaitu dompet ya, teman-teman. Dompet dan HP tentunya. Dan jangan lupa juga bawa charger. Untuk HP, charger, kemudian dompet nih aku satukan di tas lempang kecil kayak gini supaya praktis. Aku juga bawa ekstra masker dan juga hand sanitizer. Jadi perjalanannya itu kira-kira 3 hari 2 malam ya teman-teman. 3 malam 2 hari, kebalik. Nah, jadi nanti semalam itu di bis ya, kemudian semalamnya di hotel, dan malam terakhir itu adalah OTW pulang. Gimana nih Mom semua dengan kesibukannya? Pastinya ya kita ibu rumah tangga yang juga mungkin double ya sebagai ibu bekerja, juga pastinya nggak pernah yang namanya nggak sibuk ya teman-teman. Tapi ya kita nikmati aja kesibukan kita ini, yang kita niatkan lillah ya teman-teman, hanya karena Allah semata kita menjalaninya. Nah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Aku bisa tadabur alam juga, sekalian membimbing anak-anak di sini di Jogja, dan masya Allah ya, aku tuh seneng banget kalau ke Jogja bisa hangout seperti ini di Malioboro gitu ya, yang buat aku ini ya me time yang enjoy banget, karena memang Jogja itu satu kota yang ngangenin gitu ya teman-teman. Gimana nih, di sini ada orang Jogja nggak? Oke teman-teman, sekian dulu vlog dari aku ya. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.